Halo semuanya, di video ini aku mau sharing tentang pembuatan dokumentasi analisa aplikasi. Nah, sebelum aku lanjutin, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku tetap semangat dan konsisten buat menyajikan konten-konten tentang sharing pekerjaan IT Business Analyst ataupun pekerjaan IT lainnya. Jadi, untuk dokumentasi analisa aplikasi ini memang sangat dibutuhkan dan dokumentasi ini akan berguna untuk menjadi pedoman dalam pengembangan aplikasi dan juga kelanjutannya. Nah, dengan adanya dokumentasi ini, kita lebih ada patokan baik untuk si programmer, si pengembangnya, atau untuk kita yang menganalisa sewaktu-waktu kita lupa tentang alurnya, kita bisa merujuk kembali ke dokumentasi analisa aplikasi ini. Nah, di dalam dokumentasi analisa aplikasi ini ada 2 poin. Yang pertama poin besar, yang kedua poin kecilnya, poin detail. Nah, untuk poin-poin besarnya itu seperti mulai dari aku bacain ya. Ada pendahuluan, bisnis proses, kebutuhan aplikasi, terus ada kebutuhan sistem, implementasi, kemudian ada lampiran. Nah, untuk poin-poin detail dari masing-masing poin besar ini adalah yang pertama tuh pendahuluan. Untuk pendahuluan ada latar belakang, ruang lingkup, ada tujuan dan definisi. Oke, untuk bisnis proses nanti di dalamnya itu ada flowchart dan ada mekanisme. Yang ketiga itu adalah kebutuhan aplikasi, di mana kebutuhan aplikasi ini ada spesifikasi fungsional, ada kelompok pengguna dan hak akses, terus ada matriks pengguna, ada kebutuhan field, dan ada contoh output. Terus yang keempat itu tadi kebutuhan sistem. Untuk kebutuhan sistem itu ada spesifikasi projectnya, requirement, dan instalasi project. Kemudian yang kelima itu ada implementasi. Di dalam implementasi itu biasanya kita ngasih penjelasan untuk masing-masing modul yang ada di dalam aplikasi itu. Kemudian yang keenam itu ada lampiran, di mana lampiran ini untuk kita masukin dokumen-dokumen yang berelasi dengan aplikasi ini, atau semacam notulanya, atau ada user guide-nya. Nanti kita bisa cantumkan link untuk download user guide-nya ada di mana di dalam dokumentasi analisa aplikasi ini. Nah, untuk poin-poin yang aku sebutin tadi itu sebenarnya bukan format baku, tapi paling tidak di dalam dokumentasi analisa yang kita buat ada poin-poin itu gitu. Nah, untuk poin-poin seperti latar belakang, ruang lingkup, tujuan, terus ada definisi, itu poin-poin di mana kita bisa menggambarkan aplikasi itu garis besarnya seperti apa, ruang lingkupnya apa saja, pengembangannya. Terus untuk definisi, nah di dalam dokumentasi analisa itu kita benar-benar cantumkan definisi-definisi dari istilah-istilah yang berkaitan dengan bisnis proses dari aplikasi yang akan kita bangun itu gitu. Jadi sewaktu-waktu kita lupa istilahnya, kita bisa merujuk lagi kan ke dokumentasi itu. Terus kalau untuk bisnis, di dalam bisnis proses, di dalam poin bisnis proses kita menyajikan flowchart. Flowchart itu udah pasti ada dan harus ada, dan menggambarkan alur dari bisnis prosesnya. Dan satu lagi ada mekanisme. Nah, mekanisme inilah yang menggambarkan proses dari kita menggunakan aplikasi itu step by stepnya seperti apa gitu. Tapi secara garis besar dulu gitu, karena kan aplikasinya belum dibangun gitu. Terus untuk yang kebutuhan aplikasi, itu ada spesifikasi fungsional. Di dalam spesifikasi fungsional ini biasanya disajikan modulnya ada apa-apa saja. Terus di dalam modul itu nantinya akan ada menu apa saja. Misalnya di dalam modul transaksi nanti akan ada input transaksi, input data transaksi, ubah data, delete gitu. Di situ biasanya disajikan itu gitu. Tapi tergantung sih mau dijelasin secara detail atau enggak, itu sesuai kebutuhan aja. Terus
ada di dalam kebutuhan aplikasi itu ada kelompok pengguna dan hak akses. Nah, kelompok pengguna ini bisa macam-macam ya, bisa bervariasi tergantung kebutuhan dari aplikasi itu. Misalnya kelompok pengguna super admin yang versi usernya gitu, super admin yang versi user dan operator yang versi user gitu. Ada 2 kelompok pengguna ini. Nah, nanti di dalam kelompok pengguna ini kita akan bisa mengatur si kelompok pengguna ini akan bisa mengakses menu apa saja. Yang super admin di sisi user itu bisa mengakses menu apa saja. Yang operator di sisi user akan bisa mengakses apa saja gitu. Pasti itu berbeda-beda kan hak aksesnya. Nah, kemudian itu ada matriks penggunaan. Ini masih berelasi dengan hak akses tadi. Jadi supaya lebih gampang untuk kita membaca membaca mappingan dari si kelompok pengguna dan hak akses tadi. Jadi kita bisa bikin matriks penggunaan, dimana misalnya kita ngelis tuh di dalam satu tabel. Matriks itu berupa tabel, di dalamnya ada list menu transaksi, menu master data user, menu master data barang misalnya gitu. Nah, di dalamnya di bawahnya lagi ada poin-poin kecilnya, input data barang, ubah data barang, lihat data barang. Nah, nanti di sisi sininya tuh ada kelompok penggunanya, misalnya yang super admin user sama operator user. Untuk super admin user itu kita bisa centang di bagian mana aja yang dia bisa melakukan akses ke menu-menu tadi gitu. Dan di operator user juga seperti itu, sama. Misalnya yang operator user hanya bisa lihat saja, berarti kita centangnya di baris yang lihat. Tapi kalau yang super admin dia bisa input, ubah, delete. Nah, kita centang semuanya gitu. Itu untuk yang matriks. Kemudian untuk yang kebutuhan field. Nah, ini tuh penting banget karena ini nanti jadi pedoman untuk pengembangannya si programmer gitu. Biasanya sih ini juga dituangkan di dalam FSD ya. FSD itu Functional Specification Document. Itu biasanya terpisah dan lebih detail lagi. Kalau di dalam dokumentasi analisa aplikasi ini pun bisa juga kita cantumkan field-fieldnya apa aja. Jadi cara mudahnya tuh gini, kita kan sama user udah user assessment kan. Terus kita minta sama usernya ada nggak contoh form yang biasanya dia input, dia tulis isinya apa aja. Misalnya nih kita form pembuatan KTP, misal nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, provinsi, kecamatan gitu kan. Nah, kita akan menuangkan itu ke dalam aplikasi gitu. Itulah yang akan menjadi kebutuhan field. Jadi di dalam kebutuhan field itu nanti kita bikin table, kita bikin baris pertama nama, contoh isiannya Putri gitu. Terus kita bisa tambah juga keterangan kalau ini berisi teks, jadi bukan number, bukan integer. Nah, semacam itu sih. Terus provinsi misalnya. Provinsi ini contoh isian Kepulauan Riau. Nah, terus ini apakah isian bebas, free text, atau drop down dipilih gitu. Nah, itu kan juga harus ditentukan. Kita isinya seperti itu untuk kebutuhan field. Kemudian untuk output, nah ini output penting banget. Kita harus tahu nantinya dari aplikasi ini outputnya apa. Terus kalau kita udah tahu outputnya apa, kita kan jadi bisa menentukan inputannya apa gitu. Nah, dari output ini misalnya outputnya adalah dokumen sertifikat yang dihasilkan oleh user gitu.
dokumen sertifikat ini isinya apa aja, apakah nantinya sistem akan mengenerate otomatis nomor sertifikatnya kah. Nah, terus contoh nomor sertifikatnya seperti apa, terdiri dari apa, apakah ada otomatis tahun, otomatis tanggal yang ditentukan oleh sistem di dalam nomor itu. Terus apakah menampilkan foto di dalam sertifikat. Nah, itu kita harus tahu, kita harus punya contohnya, minta sama usernya contohnya, dan cantumkan di dalam dokumentasi analisa aplikasi kita itu contoh yang versi user dan desain nanti akan seperti apa output yang akan kita buat gitu. Dan ini akan juga menjadi pedoman bagi si programmer atau ya yang akan mengembangkan nantinya. Kemudian untuk kebutuhan sistem ini mungkin kita bisa berkoordinasi dengan para programmernya. Kita bisa tanyain spesifikasi projectnya apa, kebutuhannya, requirementnya apa, terus instalasi projectnya tuh apa gitu. Kalau untuk requirement misalnya dia harus menggunakan PHP versi sekian gitu. Itu kita cross check aja ke programmernya. Jadi itu bisa jadi pedoman kan untuk pengembangan aplikasi di masa yang akan datang, atau untuk pengembangan untuk melanjutkan pengembangannya. Kemudian untuk yang poin implementasi ini sebenarnya opsional juga sih, nggak harus ada poin ini juga, karena tadi kan kita udah menjelaskan di mekanisme. Tapi kalau misalnya mau mencantumkan juga ini nggak masalah, karena kita bisa menjelaskan di satu section, satu bagian implementasi ini lebih detail lagi kan. Misalnya ada modul, yaitu tadi ada modul data master barang, ada modul transaksi barang. Nah, disitulah kita jelaskan poin-poinnya. Dalam modul ini bisa ngapain aja, nanti dari modul ini outputnya seperti apa, dan modul ini bisanya diakses oleh siapa saja gitu. Kira-kira gitu untuk implementasi. Kemudian yang lampiran sih bebas, terserah mau mencantumkan apa, entah hasil diskusi, hasil notula bisa di-download di mana, undangan rapat kalau mau didokumentasikan di situ gitu. Itu sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau misalnya udah terkolek di dalam satu dokumentasi analisa aplikasi ini, jadi kita punya kamus dari aplikasi yang udah kita bangun itu gitu. Kita tinggal ngerujuk ke kemarin ada dokumentasinya gitu. Itulah kenapa dokumentasi itu penting banget dibuat. Jangan malas nyatat, jangan malas untuk merangkum apa yang udah kita pelajari dari usernya, dari user requirement itu, apa aja keputusan yang udah diambil dan disepakati, dan kita cantumkan di notulanya kita cantumkan link downloadnya di dalam dokumentasi analisa aplikasi kita gitu. Oke, itu dulu video dari aku. Semoga poin-poin yang aku sebutkan, yang aku ceritain itu bisa menambah pengetahuan teman-teman juga gitu, karena ini aku udah beberapa kali bikin dokumentasi aplikasinya, dan ya terus belajar sih dari proses pembuatan itu, karena semakin hari aplikasi yang kita gunakan saat ini tuh semakin berkembang, semakin dipakai user, itu akan semakin ada perubahan, ada pengembangannya gitu. Jadi itu perlu banget ada dokumentasi ini, dan mudah-mudahan poin-poin yang udah aku sebutkan itu bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus share informasi ini ke semua teman-teman kalian yang membutuhkan info tentang pembuatan dokumentasi analisa aplikasi ini. Thank you for watching and have a good one.